row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau file. Keuntungan database relasional: 1. Bentuknya sederhana. 2. Mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional yaitu ada relasi. 1. Relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua ada atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga, tuple atau record. Tuple adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Yang keempat ada domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima ada derajat atau degree. Degree adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam, cardinality adalah jumlah tupel dalam sebuah relasi. Seperti gambar berikut ada gambar relasi, domain, atribut, dan juga baris. Relation key. 1. Super key atau super key adalah satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. 2. Candidate key. Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik satu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga ada primary key, merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Relational key. Yang keempat merupakan alternate key, merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key atau kunci tamu. Atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Bagaimana gambar berikut. Relation integrity rules. Yang ke-1 ada null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional. 1. Menggunakan bahasa query atau pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional. 1. Microsoft SQL Server, Microsoft, Oracle, Microsoft Access, Microsoft. Model data relationship. Model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau entity relationship model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data.
Entity Relationship Model atau ER Model. Model Entity Relationship semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram Entity Relationship atau diagram ER. Komponen utama bentuk model Entity Relationship yaitu 1. Entitas atau entity, 2. Relasi atau relation. Entity dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjukkan pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh